Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana yang tak akan datang tanpa adanya kerja keras, komitmen, dan doa. Izinkan kami menceritakan perjalanan perkuliahan kami, mulai dari kuliah teori online sampai mengikuti uji tensi. Kuliah online-nya itu kemarin mulainya dari bulan April tahun 2021. Kegiatan selama kuliah online itu ada presentasi, tugas, ya pemaparan materi dari dosen, terus ada diskusi-diskusi juga, mungkin kayak gitu. Kemudian setelah kami melakukan kuliah online selama 6 bulan, kami lanjutkan dengan PKPA atau Praktek Kerja Profesi Apoteker, di mana pembekalannya ini dilakukan selama 1 bulan. PKPA-nya dimulai dari bulan Oktober. Untuk PKPA yang pertama itu ada di apotik selama 1 bulan, di rumah sakit selama 2 bulan, di industri selama 1 bulan, di PBF selama 1 bulan, kemudian untuk yang puskesmas dilakukan selama 2 minggu. Nah, selama di apotik ini banyak pengalaman yang saya dapat. Yang pertama itu kayak berinteraksi langsung kepada pasien. Kemudian ilmu juga banyak yang saya dapat mengenai tentang manajemen farmasi serta pelayanan kefarmasian. Yang bikin deg-degan waktu PKPA di rumah sakit itu waktu kita nerima resep yang obatnya banyak. Contohnya obatnya itu lebih dari 5. Jadi kita harus menjelaskan lebih detail gitu. Selama PKPA di rumah sakit banyak ilmu yang saya peroleh. Nah, di tempatnya ini ada beberapa depo. Yang pertama itu depo rawat jalan, depo rawat inap, IGD, sama OK. Di setiap depo ini saya dapat memberikan pelayanan kepada pasien yang didampingi sama apoteker-apoteker yang sudah ahli dalam bidangnya. Praktek terakhir ditutup di puskesmas. Di situ kita walaupun hanya 2 minggu, materi atau praktek yang didapatkan itu sangat padat. Contohnya seperti kita promosi kesehatan, setelah itu ada kita distribusi obat dari gudang farmasi kota ke puskesmas, dan setelah itu ada kita ikut terlibat langsung dalam proses vaksinasi massal. Setelah PKPA kita lewati, kita menyusun tugas akhir dan tibalah di mana kita ujian untuk pertama kalinya, yaitu ujian kompre. Karena ini merupakan ujian kami yang pertama, jadi rasanya cukup deg-degan dan bahkan sangat deg-degan karena kami langsung interaksi dengan dosen penguji. Setelah ujian kompre selesai, kami merasa jadi lebih lega karena untuk laporan tugas akhir sudah kami tuntaskan dan tinggal mempersiapkan untuk ujian UKAI dan OSCE. Selain untuk mempersiapkan UKAI, kami di sini juga mempersiapkan untuk OSCE, di mana OSCE ini adalah hal yang baru banget. Walaupun persiapannya itu mepet banget sama UKAI dan jadi kecampur-campur, tapi alhamdulillah terlewati sih. Kemudian agenda kita setelah kompre itu ada TEONAS. Kaget banget lihat soal UKAI itu kok kayak susah betul. Nah, disitulah kita jadi kayak tertampar, kayak disadarkan bahwa kita tuh harus tingkatkan lagi belajarnya, betul-betul harus diporporin belajarnya untuk UKAI. Kampus juga membentuk kelompok-kelompok belajar untuk kita belajar bareng-bareng, ngerjain soal-soal. Kita belajar bener-bener mati-matian dari pagi sampai malam, besok paginya lagi, sampai malam lagi, kayak gitu terus selama 2 bulan. Kalau untuk belajar intens itu dari sebulan sebelum UKAI.
Jadi itu memperdalam materi, kemudian banyak-banyak mengerjakan soal. Kalau misalnya untuk ngeremehin gitu, emang kita dengerin aja. Kalau saya tuh dengerin aja gitu kan. Tapi nantilah kita lihat hasilnya gitu kan. Jadi kita membuktikan di hasil, bukan kayak di proses gitu. Kalau proses kan orang nggak ada yang tahu kita ngapain aja di rumah gitu-gitu. Akhirnya UKAI yang ditunggu-tunggu pun tiba tanggal 6 Agustus 2022. Jadi pas hari H itu kebetulan saya tuh dapatnya sesi siang ya, sesi kedua. Jadi pas sudah sampai di sana lihat teman-teman juga mukanya pada pucat, pada takut. Kadang juga membuat saya jadi takut gitu. Cuman puji Tuhan pas sudah di dalam ruangan, sudah di depan komputer dan lihat soal, bersyukur banyak soal yang bisa saya jawab. Setelah 3 minggu menunggu, akhirnya tiba juga pengumuman UKAI. Sempat deg-degan juga, lulus nggak ya? Kami menerima pesan WhatsApp dari Prodi bahwa kami lulus. Jujur rasanya itu kayak, wah, akhirnya saya jadi apoteker lagi. Untuk teman-teman, terima kasih sudah berjuang bersama-sama hingga sampai titik saat ini. Semoga kita kedepannya sukses di jalan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih juga untuk staf Prodi Apoteker, Fakultas Farmasi yang udah ikut membantu kami sehingga kami sampai ke tahap ini. Kita sukses selalu dan sehat semuanya, amin. Dadah.